Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik. Kami bisa Tuhan merasakan bahwa kehadiran-Mu itu luar biasa. Ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa tidak mampu, ketika kami merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan itu baik. Sekiranya Roh-Mu yang bekerja melawatnya Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan cahaya kebenaran itu. Dan Engkau yang memberikan solusi yang terbaik. Bicaralah Engkau dan urapilah lidah bibir hamba-Mu hari ini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Di nama Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih, di luar sana hujan deras. Saya pikir tadi sudah pukul 6 sudah, tapi masih pukul 5 itu sudah gelap sekali. Tapi kita tahu bahwa memang kondisi alam sudah berbeda ya saudara. Jadi kalau hujan ya serem ya. Kalau panas setengah mati ya. Jadi kadang kita ini berkeluh kesah. Kenapa? Karena dari persoalan hidup ini kita mengalami banyak perkara. Disitulah yang membuat kita kadang kita tidak mampu. Saudara, tema hari ini judulnya adalah awas iblis masuk pintu hatimu ya. Ayat emasnya adalah Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Saudara, ini mengisahkan atau menerangkan ayat ini bagaimana Allah itu menunjukkan kepada manusia walaupun alam semesta ini lagi kacau dan tidak bisa dikendalikan ya. Walaupun kondisi semuanya itu berubah, walaupun keadaan juga semuanya itu tidak ada yang pas saudara, tetapi ingat bahwa kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena di sini dikatakan Efesus 6 ayat 18 dalam segala doa. Berarti dalam segala doa itu yaitu suka dan duka dan permohonan. Doa dan permohonan itu tidak boleh putus saudara, tidak boleh berhenti. Berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu ya di dalam roh. Nah, ini saudara, apa maksudnya? Mengapa kok berdoa setiap waktu di dalam roh? Kenapa? Karena iblis itu saudara yang selalu memberikan sesuatu iming-iming kepada kita. Jalan-jalan yang begitu mudah, itu dibilang orang ya jalan pintas tetapi tidak sehat saudara. Jangan biarkan pintu hati kita ini terbuka. Kenapa? Makanya temanya awas. Iblis masuk pintu hatimu. Kenapa? Karena di dalam hati kita, saudara, di dalam kejiwaan kita, secara pikiran itu tidak akan mampu.
secara perasaan lagi tambah tidak pas, hati lagi tambah tidak enak. Itu sudah saya alami hampir semingguan ya, 4 hari seminggu ini. Saya setiap saat tidak enak di hati. Jadi saya tahu Tuhan lagi mengingatkan saya bahwa kamu harus bergumul di dalam doa. Dan kalau sudah saya berdoa, sudah ada kelegaan, nanti begitu saatnya tidak enak di hati lagi, berdoa lagi, lebih nyaman. Nanti doa lagi, tidak enak lagi, doa lagi. Terus sampai 4-5 kali itu, iblis masuk, saudara. Loh, kamu wis doa, loh kok tidak enak di hatimu. Kamu loh sudah berdoa, lah kok masih aja kamu merasa tidak tenang pikiranmu. Nah itu iblis masuk, saudara. Makanya kita harus waspada, awas ya, jangan sampai iblis itu diizinkan kita membuka celah. Pintu hati kita ini jangan dibuka untuk penguasa kegelapan. Pintu hati kita ini jangan dibuka. Kenapa? Kalau kita dibuka pintu hatinya, kita akan menjadi suam kuku. Doa yo ya, lek doa yo ya, lek ndak doa yo ya. Itu namanya suam kuku. Jadi doa ya ndak apa-apa, ndak doa ya ndak apa-apa. Nah ini membuat kita itu masuk di dalam sesuatu pelanggaran, di mana iblis itu membuat kita tuh tidak langsung gede, saudara, pukulannya. Menyorotnya tuh dosanya tuh kecil sih. Itu tadi, gak doa gak apa-apa, doa gak apa-apa. Itu dulu saya, ya. Tapi ketika saya menghadapi masalah yang masuk dalam dunia roh ini, bukan karena dunia rohnya, tapi karena saya kelihatan, jadi saya tidak pengen melepas begitu aja. Saya pengen pegangan terus sama Tuhan. Mai nahapina, ini mau ya apa Tuhan? Saya tidak ngerti apa-apa. Karena setiap kali Tuhan bawa saya, mesti ada banyak hal. Sing gunungnya itu kebalik lah, jadi gunung itu kan gini, saudara. Tapi Tuhan izinkan gunung itu pucuknya di bawah, ininya di atas. Dan setelah itu dengar gemuruh-gemuruh gitu. Nah setelah didekati ternyata bukan gemuruhnya meletusnya gunung, tapi aura jahat lagi menggodok gunung itu. Dan kalau gunung itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, maka orang di sekitar yang tinggal di situ dan binatang itu makin jahat. Dan tidak ada hukum kasih. Apakah itu maunya Tuhan? Enggak. Saya bilang, Tuhan, terus siapa? Saya enggak ngerti. Tuhan selalu bilang apa? Dalam segala doa dan permohonan, teruskan hambaku. Sampai Tuhan bilang, setiap waktu, berarti kan di saat saya sedih, tidak enak hati, itu kan setiap waktu, sewaktu-waktu, tidak enak terus, tidak. Tiba-tiba aja kayak tidak enak, tidak hati, kayak apa itu. Ada sesuatu yang tidak enak, ganjel. Terus kita doa. Jadi di dalam roh, jadi kalau kita sudah seperti itu, kita tidak bisa dengan fisik tok. Doa tok gini, melipat tangan, kamu akan mengalami kejenuhan. Dan akan suam kuku. Makanya kita harus masuk ke dalam dunia roh. Kenapa? Karena dengan dunia roh itu kamu akan peka. Maunya Tuhan itu kemana, arahnya kemana. Sehingga kita ada dorongan doa. Dorongan yang membuat kuat. Kita jadi tidak melupakan bahwa jalan Tuhan itu harus lewat doa. Karena Allah itu adalah roh. Jangan sampai dosa yang kita membuka hati itu, dosa itu yang kelihatannya kecil lama-lama menjadi kepahitan, lama-lama terus kelalaian doa, lama-lama iblis bekerja sehingga kita tidak percaya kehadiran Tuhan. Nah itu yang berbahaya, saudara. Tentu dorongan-dorongan seperti itu, saudara, itu bukan dari Tuhan. Kenapa
Kenapa? Karena doanya tidak lebih sungguh-sungguh. Orang kalau rasa ketakutan, harusnya kita lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kita tidak bisa menuntut. Kayak saya gini, tidak enak di hati. Tapi saya tidak bisa menuntut, tidak enak di hati Tuhan, opo ya, opo. Tak kira saya kebanyakan kopi. Saya tidak minum kopi. Oh ya wis, saya tidak minum kopi. Tapi ya saya tidak enak. 2 hari ini saya tidak minum kopi. Ya sudah, saya tak makan, tak puasoi 1 hari 2 hari, tetap tidak enak. Jadi di apa-apakan tetap aja. Kalau kita punya sambungan dari Allah, bukan saya yang baik. Kalau Allah itu punya prinsip dalam hidup kita, kalau Allah itu punya program dalam hidup kita dan kita peka, itu akan nyambung, saudara. Dan dengan nyambung itu kita harus lebih mengerti bahwa waktunya Tuhan di dalam dunia roh itu udah waktunya. Buah ini, umpama kita punya pohon, buahnya itu sudah mateng gitu. Nah nanti kalau ini mateng, enggak pas diambil, jatuh, enggak berguna kan. Intinya gitu. Jadi ini saatnya kamu ini mengembangkan mateng tuh, mengembangkan kuasanya Allah itu bekerja di atas hidupmu. Walaupun kamu masih belum bisa. Kasarannya merem-merem, masih kekurangan, masih sakit-sakitan, masih masalah, masih itu. Nah, benar, karena kamu di dunia. Kalau kamu di Firdaus, tidak ada itu. Karena kamu di dunia itu peperanganmu. Intinya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah. Nah, akhirnya gitu saya. Udahlah, saya berserah aja. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Saya tahu bahwa ini harus saya fokus loh ke dalam salib itu. Kenapa? Karena iblis pun punya strategi, saudara. Halus sekali. Iblis itu memiliki strategi yang halus. Dia akan menyusup lewat pikiranmu. Dia akan menyusup lewat di dalam perasaanmu. Dia akan menyusup juga di dalam hatimu. Hingga akhirnya, saudara, kata-kata yang tidak membangun itu akan timbul di dalam pikiran dan perasaan kita. Akhirnya hati kita dan pikiran kita mulai merangi diri sendiri. Wis gak teko ya gak apa-apa. Ini gitu. Karena apa? Karena kan sudah selesai permasalahannya. Loh, selesai apanya, saudara? Kan kamu masih punya nafas. Hidup di dalam dunia ini, saudara, adalah selalu perang. Dengan peperangan itu berarti kita tidak bisa pakai kasat mata. Oh, baik-baik semua. Tidak bisa. Karena jalurnya Tuhan itu, di saat kita berjaga-jaga, saudara, dalam doa, iblis itu selalu menyerupai apapun. Dia akan membawa kita masuk ke dalam halusinasi. Dia akan membawa kita di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak masuk akal. Hingga akhirnya kita tahu bahwa ini nggak iso aku. Nggak bisa. Intinya kayak gitu. Makanya karena Tuhan itu akan menyertai perjalanan kita, ya saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah buka, hambaku, iya Tuhan, kamu capek, iya saya capek, tak apa-apa, ikut aku nanti lah kuat, ya buka semua dunia ini, dibuka, ya, dunia ini mengagumkan kan, iya, semuanya sudah ada fasilitasnya. Contohnya kayak apa, Tuhan? Dunia sudah menyediakan fasilitas yang membuat manusia bahagia. Kalau dulu, saudara, ya ini kalau kita masuk di dalam dunia, ya. Saya sendiri juga tidak ngerti, saudara, artinya, tapi saya tadi dibilangi oleh seseorang, ya, dan saya lupa namanya. Saya catat di sini, tapi saya lupa namanya. Dulu, zaman dulu ada drakor. Apa drakor itu? Drama Korea. Sekarang ini beda. Apa? Dracin. Apa Dracin? Tapi Dracula. Drama Cina. Wah, hebat. Lu maksudnya piye? Saya bilang gitu. Dia bilang gini,
Maksudnya adalah ketika zaman dulu kamu mesti beli kaset di pasar Ratung, di mana, pokoknya yang ada jualan kaset itu. Sekarang nggak perlu, kamu buka HP, cetek di apa, dia ngomong tapi saya lupa, nggak tak catat di sini. Langsung keluar semua saya. Tapi itu bukan cerita, itu hanya potongan-potongan kisah. Sehingga kita terkagum-kagum dan pengen ngerti. Itu kan fasilitas, saudara, betul nggak? Nah, akhirnya kita buka, wah ketemu sudah, lihat seri 1, ternyata seri 40. Jadi mama-mama gak masak, gak apa, ndelok drakor tadi. Lihat drakor, ya. Darjin. Jadi manusia ini sudah dibentuk oleh dunia agar kita ini dikasih fasilitas yang sangat menyenangkan. Dan tidak cukup itu katanya. Apa? Tuh, kamu mau pengen beli lemari? Buka aja nih. Apa gitu? Buka. Semua harga lemari bagus-bagus. Kamu mau pengen apa ibu-ibu? Open. Mau pengen apa? Semua dibuka sampai sendok pun ada di situ. Harganya bisa dikirim bisa. Jadi kita ini sudah masuk di dalam zaman di mana zaman fasilitas dunia sudah full-fullan diberikan dengan sangat menyenangkan. Biar. Waktu yang kita punya beli lemari aja mungkin 3 jam, tapi ini iso 1 hari. Kenapa? Setelah lihat lemari, lihat sampingnya lagi kok apik, lama-lama di tempatnya apa tadi? Drama cinta apa? Drama Cina ya? Drajin. Nah, saya lupa ya. Drajin, bayangin. Jadi lama-lama kebawa. Akhirnya ngorok-ngorok karena dia dengan membawa HP. Betul nggak? Ya, begitu dibeli. Aku lupa. Lu ini hari semua langsung mencolot duet gitu. Itulah manusia. Jadi makanya, saudara, awas iblis itu mengintai kita. Hampir nama, dia akan masuk di dalam pintu hatimu. Kalau kita membuka celah. Apakah kita tidak boleh kayak gitu? Loh, boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh. Yang terpenting dalam hidupmu adalah 1, kamu harus belajar untuk mengerti bahwa segala doa dan permohonan tetap dikumandangkan. Amin. Siapa yang masih tetap doa? Mas, aku tetap lali bu sana. Ya nanti tak kirim sampai ping 3 tuh hilang di mana. Nah, itu sudah. Jadi manusia kalau untuk doa, maaf ya saudara, untuk doa, untuk puasa, apalagi maaf ya Andi, 40 hari pasti alisnya naik ke atas semua kayak Shinchan. Kenapa? Gak sesuai gitu. Jadi sebetulnya kita ini bagaimana maunya? Tuhan itu memberikan jalan ya, supaya kamu itu mengerti bahwa semakin hari arah ke kiamat itu ya, ke akhir zaman paceklik ini sudah enggak, orang sudah masuk di dalam lingkup sesuai yang kita tahu bahwa ini paceklik itu sudah. Jadi semua itu sudah pada apa ya, mementingkan diri masing-masing. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa dan kita tidak minta memohon dan kita tidak masuk di dalam roh, saudara, apa yang terjadi? Coba bisa renungkan nggak? Jadi kita pakai logika tok, bisa nggak? Bisa nggak pakai logika tok? Bisa nggak? Halo? Halo?
Bisa nggak pakai logika aja, pakai pikiran dan perasaan, pakai kejiwaan tok? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus betul-betul menyerahkan karena Tuhan itu roh. Jadi kita harus masuk. Bagaimana roh kita menyatu dengan Dia, bukan kita terus jadi roh gentayang, bukan. Roh yang kudus, saudara, Dia mau menunggu kita. Bahkan tangannya terbuka. Marilah kepadaku yang apa? Nah, letih lesu apa kan? Datanglah padaku. Aku akan memberi apa? Bukan memberi masalah, saudara. Memberi kelegaan kepadamu. Walaupun dalam kelegaan ini belum sempurna. Kenapa? Karena kita belum sempurna. Kita lagi dalam masa ujian, saudara. Namanya orang masa ujian itu tidak menyenangkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita butuhkan. Jadi dari proses ini kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu mengenal lingkup kita. Cuma manusianya lah yang pengennya instan, fasilitas dunia yang dipakai. Kalau fasilitas dunia yang dipakai, berarti itu hanya sementara. Nah, kalau sudah sementara, apa yang terjadi? Kekecewaan bertubi-tubi. Apakah kalau doa tidak kecewa? Loh, iya banyak. Doa yang kecewa banyak. Tapi dengan doa kecewa itu, saudara, harusnya di sini dikatakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi tidak boleh putus-putus, saudara. Untuk segala, jadi untuk segala, bukan untuk satu orang. Untuk segala orang, apa nih? Kudus. Apa maksudnya? Kenapa kok orang dibilang orang kudus? Orang toh manusia toh? Tidak. Karena ketika kita berdoa, hati kita harus kudus. Ketika kita menghampiri Tuhan, hidup kita juga harus kudus. Jadi langkah yang seperti itulah yang harus dipersiapkan. Seperti kita mempersiapkan orang kalau ada gawe, kayak kemantenan, ya, pernikahan, terus ada acara apa, kan harus persiapan, saudara. Demikian juga kehidupan kita tidak bisa seenak-enaknya, gak apa-apa gini, gak apa-apa gini, tidak bisa. Kenapa? Karena selama kita tidak bersungguh-sungguh di dalam doa, ya saudara, tidak fokus, maka strategi halus iblis itu akan mengintai kita dan menyusup. Jadi dia itu akan mengajari kita bukan peperangan rohani lagi, tetapi kita akan tenang di bubuk-bubuk, dinina-bubukkan dengan fasilitas dunia itu. Apakah kita tidak boleh pakai? Justru pakai, saudara. Kalau tidak kan ketinggalan kita. Jadi pada intinya adalah alam roh itu, walaupun secara kasat mata tidak tahu, iblis dia tahu kalau kita pakai masuk di dalam doa dalam alam roh. Tetapi iblis tidak bisa untuk mengerjai kita. Kenapa? Selama orang itu menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, maka segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 17 ya, saya akan bacakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Yang tadi ya, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Jadi kalau kita sudah kudus, saudara, berarti firman yang kita baca, kita dengar, itu akan dilakukannya. Itu PR kita. Jadi kita tidak hanya sebagai pendengar. Firman yang kudus itu apa? Firman yang bergerak, yang bekerja di tengah-tengah kita itu apa? Itu tadi, apa yang difirmankan ini akan disimpan di dalam roh hati kita. Ketika iblis mencobai kita, maka firman itu digunakan untuk memerangi penguasa itu. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita akan bisa tahu bahwa keberanian kita ini bukan karena kekuatan kegagalan kita, tetapi pemberitaan rahasia firman itu yang menuntun kita menuju kebenaran. Amin. Ya. Suatu hari ada satu kesaksian, saya ini lagi tidak enak badan, ya. Terus tiba-tiba ada telepon masuk bahwa nanti setengah jam lagi atau
lupa saya 10 menit atau 10 menit ya, enggak, setengah jam lagi saya sudah dalam perjalanan ini dari bandara menuju ke situ, dan ini sudah di tengah-tengah. Saya kaget, apakah sudah pernah janjian gitu? Iya, tak eling-eling apa ya. Terus akhirnya saya lupa tuh, saya berdoa, Tuhan apakah yang harus saya lakukan, bukan apakah benar orang ini pelayanan, aku melayani, enggak, semua orang harus dilayani, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan apakah yang harus saya lakukan, karena saya tidak tahu. Tuhan bilang apa? Cepat angkat tilammu, angkat selimutmu ya, dan kamu pakai kasut dan ikat pinggang dan jalan. Sama seperti ayat yang Tuhan berikan pada siapa itu? Musa, ya kan? Jadi saya juga langsung aja bangun, siap-siap, persis saya sudah selesai, dia ngebel, bel rumah, bel, dah. Saya masuk ke mobil, saya bilang, kita mau kemana? Saya wis lupa sudah, kemana kan, karena saya ini kalau lihat di jadwal bisa tahu, tapi karena tadi saya enggak mikir, pokoknya ada ya sudah jalan, Tuhan bilang ada jalan, tapi saya enggak mikir itu apa itu, biasanya ada tulisannya, ini enggak ada, enggak tak lihat juga, dah, duh, katanya, dia terus berubah posisi duduknya, tadi kan diem kayak gini tau, dia samping gini, duh, gitu, dia berubah posisinya, jadi dia sekarang menghadap gini, saya di depan, terus saya juga ikut ngadep terus saya masuk gini, dan saya menghargai dia. Loh, ya apa sih kamu? Lupa tuh kamu sampai tugasmu. Saya itu juga mikir, apa ya ini? Wah, gak mempan wis doa. Jadi kalau saya lupa berarti gak mempan doa. Itu maksudnya gitu ya. Terus saya gini, ya sudah enggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau doa saya enggak mempan, tapi Tuhan kan ada, saya bilang gitu. Lama, supir gak jalan-jalan, saya jadi salah tingkah. Ya apa nih ya? Nah kalau saya enggak memohon dan enggak doa, enggak jaga-jaga, dan setiap waktu enggak masuk dalam doa roh, mungkin saya sudah kayak orang bingung. Tapi karena saya tahu saya harus jaga-jaga dan saya memohon dan tidak boleh putus-putus. Tadi tidak dijawab, sekarang tetap doa lagi, Tuhan tak serah. Tapi saya tidak berani merem pejam mata, terus dia ngomong apa tidak tahu. Jadi saya ngedep gini, tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan tak serah. Saya tidak tahu. Saya tidak bilang lupa. Saya tidak tahu Tuhan mau apa, kenapa orang ini datang dan sekarang di hadapan saya. Tidak ada apa-apa, gak ada buka kronologi juga. Bingung nggak saudara? Halo, bingung nggak? Bingung kan? Waduh, tidak mungkin saya esok garuk-garuk gitu. Tapi saya tidak mau gitu. Saya bilang ini, Tuhan gak dijawab. Itu intinya. Tapi Tuhan tegur, benar aku tidak jawab? Enggak, maaf no Tuhan, ampuni saya berserah. Nah itu sudah. Jadi kalau kita doa enggak pas, kita mikir, wah wes, nah, itu kan tadi, waduh kok aku juga lupa sekali. Nah itu kan enggak baik, enggak bangun loh. Perkataan yang tidak membangun itu harus buang. Enggak, akhirnya sudahlah, saya berserah. Begitu berserah, dibuka saudara, bukan dibuka kronologinya. Sakar pikir, oh Tuhan buka kronologi. Enggak. Orangnya tiba-tiba deketi saya dan gini. Saya kan jadi takut saudara. Iya, mau merekam ya. Rambutnya dia tuh mungkin karena banyak ya saudara. Jadi kayak kriwul gitu, panjang. Terus walisnya hitam. Saya masih ingat itu. Mulutnya ini sudah agak lebar gini. Takut enggak? Kayaknya serem loh. Jadi saya mundur gini. Tak bilangi. Iya,
hari. Wah, saya jujur ya. Aku kan sudah bilang, ayo kita berdoa. Dalam hati saya, setiap orang lewat telepon ya harus ya kita berdoa. Iya tuh, tidak mungkin saya langsung, oh kamu begini, kamu begini, yo. Namanya itu kan saya ngeramal. Itu saya secara fisik ya. Tapi saya tidak laku, saya cuma di sini. Tapi saya tidak tahu. Terus kamu kan bilang dalam doa. Terus saya tidak bilang apa, tidak gitu. Iya, tak gitu nata. Bahwa roh saya tidak ada. Wanter tuh, sopir sampai jendul kan. Sopir, iya, jalan. Tak kira itu dia itu sendirian dan ada suami di sampingnya sopir. Jalan dia, kemana bu? Terus jalan aja. Dah, ingat enggak? Saya lupa saudara. Saya bilang gini, kita itu berdoa. Ya. Kalau sampai Tuhan bilang roh tidak ada, bukan berarti mati. Kamu mesti harus berdoa lagi. Berserah pada Tuhan. Puasa enggak? Pelanggaranku kecil. Kenapa? Tadi itu aku kan haus, terus minum es truk. Ya bodoh aja, gak poso gitu. Terus jadi di jalan aku terus kencing, haus lagi, minum terusan kopi. Ini pelanggaran kedua, ini tak hitung itu. Terus jadi itu di depan situ aku lihat ada itu buah enak kesukaan kue. Apokat tak emplok pisan, duh, wes tambah nemen ya. Itu saya mau. Terus saya gini. Terus bagaimana kita mau doa sekarang? Kan kita mau masuk dunia roh. Bisa tuh masuk dunia roh. Saya baru kali ini, saya tidak mau omongin waktu itu. Dia mulai serotok kendu karena punya kesalahan tadi. Bilang sama Tuhan. Jadi saya didemain. Bilang sama Tuhan. Orang ini kenapa kok pegang-pegang saya? Ya, bilang sama Tuhan. Ya, maaf no Tuhan, anakmu ini kajian jauh-jauh, kan haus. Ketemu stop diminum nggak apa-apa. Terus nanti ketemu tadi itu ketemu apa tadi yang kedua tadi? Apa kopi nggak apa-apa ya. Terus gitu yang terakhir apokat terus nggak kuat kuning tak emplok aja nggak apa-apa. Gak mesti san durian. Saya gini tak lepas. Jangan ngerayu. Tuhan tidak suka. Maaf. Saya bukan masuk merayu Anda. Saya bukan merayu, maksud saya. Kamu ngomong kayak gitu tuh 1000 kali nggak akan didengar sama Tuhan. Karena hatimu yang penting. Jadi nggak usah ngomong kayak gitu, Tuhan tahu. Oke? Mari kita berdoa. Jadi si merintah deh. Belum, masih konseling. Oh, ya sudah, saya mendengarkan. Akhirnya saya bilang, kalau di dalam doa, ya itu yang penting adalah hatimu. Kamu percaya, kita doa. Siap? Oke, kita masuk doa. Kamu dengan siapa? Tidak bilang suami. Siapa? Suami. Ya, kayak gitu kita tinggal di satu tempat dan kita berdua. Loh, kan sing ngilang roh kan aku. Suami tidak ikut-ikut. Loh, Tuhan kan bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku. Terus apa? Roh Allah ada, roh Allah hadir. Oh iya ya, sesuai firman ya. Terus ya, akhirnya kita satu tempat duduk. Ya ampun saudara, orangnya tinggi tegap, lebih tegap daripada istrinya. Tapi kok ya enggak bisa bergerak apa-apa. Duduk, plek. Kok patung? Saya bilang, kalian menikah sudah berapa lama? Dia lupa, enggak ikut suami. Suami pura-pura enggak tahu. Hei! Di pandang-pandangan. Suaminya enggak dengar no mungkin ya, enggak tahu saya. Dicucek lu sekarang. Cucek.
Tuek sampai meja ini klotek gitu. Sudah mati saya, ampun. Bagaimana keluarga kayak gini, pantas saya roy kayak enek. Itu dalam hati saya. Cuma saya diem. Ya sudah, nanti Tuhan tahu sendiri. Oh, masa Tuhan tahu kan? Semuanya mendekat-mendekat ini. Sebetulnya gini, sebetulnya kamu tuh jangan kagum dengan saya. Saya ini manusia sama dengan Anda. Harusnya kagumnya dengan Allah. Allah hebat ya kan itu. Jangan gak ada guna. Saya juga risih tambahnya. Sorry, aku lupa tuh, sorry, aku tuh biasa demek-demek gitu. Bukan itu, saya tak maksudnya tuh visi dan misimu tuh salah gitu loh. Kamu tuh menghadap kepada Tuhan, bukan menghadap pada hambanya. Oh iya. Ayo kita lanjut lagi, kita doa. Kamu jangan makan ya. Saya bilang, kok sudah makan? Mau bilang belum atau sudah? Saya enggak dibujui si istri. Istri baru gini, baru ngomong, belum. Saya bilang, belum ya. Dari jam berapa? Lihat lagi istrinya. Istrinya gini lagi, dari pagi. Jadi berangkat tadi berapa jam? Lihat istrinya lagi. Dan dalam hati saya, Kiki ya apa ya? Jadi kayak robot lah gini. Jadi laporan sih. Nama tuh. Kamu nih kepala imam. Nggak bisa seperti itu. Tapi saya kan nggak bisa ngomong. Ya udah sekarang mau ya apa? Mau makan dulu silakan. Nanti langsung kita puasa. Gak usah, memang gitu. Gak usah makan. Aku kuat. Sungguh kuat. Mbok pikir aku gak kuat. Hanya. Kamu gak usah makan juga ya. Dalam doa. Mari kita berdoa. Roy keluar, si laki-lakinya tuh, suaminya. Aku nih haus loh. Bener, tenggorokanku merah. Terus tak lihat, tak buka, bukan lihat gini, dibuka sama Tuhan. Merah memang. Jadi dia kayak ada putih-putihnya tuh. Jadi kayak gomen tuh. Wah, dia ngesak loh, saudara. Saya ameni. Kenapa kok berhenti? Bisa ambil air putih, tak gitu. Saya bilang Roy minta enggak, dia tambah kepo, tukaran dia. Ambil air putih. Ini, maaf, bisa ada botol, ada aqua, pinjam dulu ya, maaf ya. Jadi sebetulnya saudara, hal kecil pun kalau kita bisa lihat, menilai bahwa itu anak Tuhan atau tidak itu ketahuan. Ya. Ini oto ya saudara, bukan kurang, kan berkurang. Kasihkan sama tuannya, sama orang yang jualan tuh. Air duduk aku habisan gak ada apa mukanya segala nyeneng. Saya bilang gini, apa yang Tuhan beri kamu terima, karena di sini rasanya tidak ada yang merek yang kamu punya. Di tempatku terkenal ya. Ya sudah, kamu mau cari yang terkenal atau mau didoano? Didoano toh. Jadi bintang rayu juga orang kayak gitu ya. Udah, ayo kita tumpang tangan. Jadi lek mau tumpang tangan tuh gaya sih. Saya bilang, kalau kamu tumpang tangan, tidak perlu gaya kayak gitu. Langsung aja tumpang tangan. Karena kuasa Tuhan itu bekerja bukan saat kamu menyiapkan semua itu. Hatimu yang harus siap, bukan penampilan. Oh, baru tahu. Gitu. Selama itu aku selalu penampilan. Jadi mau doa ya tak gini-gini nolong sih. Gak bisa. Ya, siap. Yuk, tumpang tangan. Suaminya belum.
Bisa tumpang tangan? Lihat coba istrinya sih. Langsung. Tapi di sebelah sini. Loh, salah. Di atas. Dia suaminya lagi, istrinya lagi. Langsung gitu. Di atas semua dua-dua. Itu saya di tengah. Oleh kuasa darah Yesus, air ini datang dari surga, memulihkan suami istri. Dan Tuhan memberikan kebahagiaan sah di bumi maupun di surga. Para malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang menjagainya. Dan kami tahu bahwa malaikat kasih akan ada di tengah-tengah keluarga ini. Amin. Tak buka. Silakan minum kok. Duh, katanya puasa, dosa. Memangnya kamu yang menghakimi. Duh, kan katanya puasa. Tuhan suruh minum dulu. Dan dia baru puasa. Oh, enggak ngomong. Ya sudah, ikuti aja. Kan gitu. Ya, enggak ngomong. Tahu gitu kan aku minta 2 botol. Dikit satu gak terima. Coba aja, ini dalam hati saya. Jelas. Suami istri itu harus 1 botol itu berdua. Aku dulu lagi minum. Suang tret. Saya ambil lagi. Jangan. Duh, jangan aku. Ini sih. Ini saya ini dengan darah Yesus dan pakai dengan para malaikat. Saya langsung ke saut saya. Air ini sebetulnya bukan untuk kamu, untuk suamimu. Loh, kenapa? Tuhan milih kasih ya? Enggak. Karena di dalam lehernya dia itu ada putih-putihnya. Iya tayang, kamu ada putih-putihnya tayang? Gak tahu, Ma. Coba, mana? Berarti saya ini drama sebenarnya. Dibuka, saya gak terima saya. Dikeker ambil ini HP. Mana? Gak kelihatan. Bohong ya kamu ya? Saya tidak bohong. Ya saya dia tenang aja. Kamu pengen tahu, tapi kamu tidak bilang boleh jijik ya. Kamu kalau sampai bilang jijik, kena ke kamu lagi. Karena itu namanya kutuk. Gitu ya. Ya wes, nggak ada emosi tuh. Dibuka ambil Tuhan kronologinya. Coba, aduh. Tak suruh jadi melet itu gitu kan kelihatan deh. Besar sudah. Wah, jeburit gitu sih. Sampai ininya mau tumpah. Aku cici loh. Itu. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita enggak seperti itu. Betul enggak? Doa ya doa. Enggak ada penampilan aneh-aneh. Betul enggak? Terus lipat tangan tetap mata udah beres. Ya kan? Ya diminum. Minum saat teguk ininya bunyi ya. Si istrinya. Kamu ya haus toh? Iya Jani, boleh ya. Ya udah. Jangan dihabisin ya. Ini separuh ya. Dia separuh aku udah. Kok udah boleh separuh? Kamu hanya 3 teguk aja. Kamu udah sakit toh. Oh, gitu tuh ya? Iya. Ya udah. Jangan banyak-banyak. Ya udah. Mau diminum. Tunggu. Ambil sedotan. Kenapa pakai sedotan? Cerewet tuh, Ustaz. Karena kan dia bekas mulutnya. Kan dia kena sakit. Nanti kena kepenarannya apa? Terus gak jadi, wes. Dan gitu. Rewel loh. Udah, enggak jadi ya. Enggak boleh bilang haus lagi tuh. Ya. Akhirnya, udah. Maaf ya. Makasih. Akhirnya saudara kita doa. Kita doa. Begitu kita doa dibuka kronologinya saudara. Ternyata roh tidak ada itu kenapa? Karena dia tidak pernah puas dalam hidup ini. Orang tuanya ada, berada. Ya. Semua saudaranya berada. Dia betul-betul ditunjang dengan fasilitas yang banyak sekali. Semua tersedia. Sedangkan yang laki-laki ini kerja dengan jerih payah keringat dia dari pagi sampai malam. Uangnya dimintai terus. Jadi tidak ada keadilan di situ. Tidak apa-apa. Memang itu kewajiban sebagai suami.
tapi kamu adalah kepala imam. Saya bilang gitu. Kalau kepala imam itu harus mengepalai. Kamu yang ngatur. Si istrinya, muka saya nggak suka. Entek duwe mangi katanya. Saya bilang, sebetulnya kalau dilihat kronologinya, yang banyak uang itu siapa? Saya bilang gitu. Diam, nggak berani ngomong. Kamu toh nggak kekurangan kan? Sedangkan dia masih banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keluarganya dan juga kamu. Dia nggak pernah mengeluh loh. Jadi pada intinya sesuai dengan firman Tuhan, kalau dia kepala imam, kembalikan menjadi kepala imam. Walaupun mungkin buat kamu nggak suka. Ya ini lemot. Aku jalan 1000, dia baru jalan 1 langkah. Nah ya matilah. 1000 ini 1 langkah. Mana ada? Saking dia bayang yang enggak. Gini, selama tubuhmu itu selalu membuat ulah dalam hidup, kamu tidak akan bawa berkat dan kamu tidak akan kembali. Mana ya nak ya? Jangan bilang gimana, itu aku terserah. Ya udah. Ya, akhirnya Tuhan bilang, kamu kepala imam. Jadi mulai sekarang kamu berdoa, doakan istrimu. Kayak kode saya. Apa ya kok dada-dada depan saya? Kenapa? Dia mau sana isinya. Dia gini-gini. Terus saya tanya sama Tuhan, saya enggak tanya sama itu. Dibuka kronologinya. Orang ini sudah banyak mengalah, kata Tuhan. Tapi si perempuan ini yang tidak mau mengerti. Dibuka lagi. Umur orang ini pendek. Hah? Terus piye Tuhan? Saya bilang gitu. Nanti dia getun, kecewa. Si ini bisa bunuh diri. Waduh, aduh PR lagi nih Tuhan. Tuh, tidak mau saya kayak gini. Tidak mau, itu dalam hati saya. Saya terangkan. Tapi saya tidak bisa ngomong bunuh diri setelah mati. Apa ceritanya? Tambah tidak pas lagi nih nanti pertanyaannya. Ya sudah tidak apa-apa, aku yang maju, betul. Makanya kan tadi saya bilang ada malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu tugasnya untuk menjaga supaya kalau ada iblis menyerang, dia yang maju. Malaikat penerang, ketika kita tidak bisa apa-apa, Tuhan yang menerangi melewati malaikat penerang. Malaikat keluarga itu akan memberi kekeluargaan kepada kita. Malaikat kasih itu akan mempertemukan kasih kita dengan kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Makanya kita doa seperti itu. Hingga akhirnya benar-benar begitu kita sudah mau berpisah, saya bilang bahwa ini adalah saat yang tepat. Kamu mengembalikan rohmu, tapi satu hal yang harus kamu ingat. Jaga suamimu dengan baik-baik. Kalau tidak, kamu menyesal. Tuhan bilang gitu. Menyesal apa? Emangnya kenapa sih? Gitu. Apa dia kaya atau dia ikut orang? Pikirannya aneh-aneh. Saya bilang, Nubian aja Jessica, Allah itu sudah tahu ke depannya tuh apa yang terjadi. Makanya kamu ingat-ingat, kalau kamu tidak jaga suamimu baik-baik, kamu yang rugi nanti, menyesal. Ya udah, tak jaga kamu ya, tak jaga. Kamu harus nurut aku. Loh, tidak bisa kayak gitu loh. Kamu yang harus nurut dia karena dia kepala imam. Loh, kebaliklah. Nanti 1000 sama 1 ya apa? Itu kan pikiranmu. Serahkan sama dia. Nanti perusahaannya akan jadi. Duh, kok tahu kamu? Lah aku ada perusahaan. Ya toh, pintunya ada 2. Satu lagi di belakang ada 2. Kembar kan? Iya, tahu kok. Iya, benar. Bermasalah itu. Gini. Ya ada, serano. Itu memang dia, bagian dia. Hanya dia pelepasan, kembalikan rohnya. Itu jadi kepala imam dan diberikan perusahaan itu luar biasa, saudara. Berhasil. Tuhan baik. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara.
Jadi pada intinya saudara, hidup di dunia ini penuh dengan liku-liku, tetapi saudara harus tetap mencintai Tuhan. Ku tetap cinta, ya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Apa? Ku tetap cinta. Lagi, saya tidak seberapa hafal ya. Ku tetap setia. Benar. Ku tetap setia. Benar. Apa? Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Lagu ini saya persembahkan pada dia nangis. Dia bilang bahwa dulu saya kok goblok banget, gitu kan. Terus jangan bilang gitu. Dan ini mengingatkan saya bahwa saya itu tidak ada artinya apa-apa di dunia ini. Ternyata Tuhan itu baik, sangat mencintai saya. Gitu. Makanya ini, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Orang ini tetap cinta. Ku tetap setia, taufan datang menerpa, ku tetap setia. Kenapa? Nah ini, terlalu banyak, ya, yang Tuhan telah beri. Lagi, tak akan mungkin ku balas. Apa yang ku saya tahu maksudnya. Kamu lo ngasih nyawamu, masih tidak ada artinya apa-apa hidup ini. Tuhan itu menghargai kita, saudara, karena hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Jadi ini nyanyian mengingatkan kita bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu mengasihi, makanya kita persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cintaku, tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Jadi itu pujian membuat saya kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu mengingatkan kita bahwa liku-liku hidup manusia itu berbeda-beda. Suami istri aja berbeda. Anak ke satu, anak kedua itu berbeda. Orang tua laki, orang tua perempuan berbeda. Maka itu kita harus imani. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kenapa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kenapa? Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh siapa? Oleh kuasamu. Bukan oleh Bu Titik loh. Oleh kuasamu. Jadi ini nyanyian adalah suatu kehidupan buat kita. Kita sadar bahwa hidup kita tidak berguna sama sekali. Tapi ketika kita menjadi miliknya, Tuhan ubah hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Biar kita menyadari bahwa hidup di dunia ini banyak hal, saudara, kadang membuat kita kecewa. Tapi satu perkara, tanamkan dalam hatimu cinta, kasih Tuhan di dalam hidupmu selama-lamanya. Amin. Ya. Tuhan memberkati saudara semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Kita akan menyanyikan satu lagu yang tadi ya, saudara, yang saya tidak pahami lagunya, tapi kata-katanya indah. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ayo semua. Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Dia setia dan dia sangat mencintai kita.
tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Inilah persembahan kami Tuhan, kami tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita imani saudara, kita akan bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang bumi. Kami tidak mampu dan kami tidak layak Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu saudara, kedua tanganmu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan sangat setia. Engkau dahsyat dan sangat baik. Biarlah roh yang di dalam Engkau membentuk kami, seluruh keluarga kami, aman terkendali. Baik itu suami, istri, anak, mantu, cucu, bahkan sampai yang kami miliki semua di dalam perlindungan-Mu. Maka itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menterai kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau kirim malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang, malaikat keluarga, bahkan malaikat kasih akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan semua. Sementara lagi kami akan berdoa untuk persembahan yang dibawakan oleh Yohanes. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau yang memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan.